perayaan maulid itu termasuk bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Paling tidak ada dua hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadi niat ketika kita merayakan maulid adalah untuk ta'zimur rasul, mengagungkan Rasulullah SAW. Mungkin kalau Khalid hidup zaman sekarang itu mungkin dikatakan kafir gitu ya. Ya karena buat bawa jimat nih, seneng atau ngefans dengan MU misalnya, mas. Ya, maka kita akan cari tahu pemain MU itu seperti apa, pemainnya sekarang siapa, gitu ya. Alhamdulillah, untuk pembacaan maulid sudah selesai. Semoga dengan adanya pembacaan maulid bisa mendapatkan keberkahan di majelis kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, alhamdulillah. Untuk selanjutnya sedikit ya, jadi tadi sudah ada pembacaan sirah an-nabawiyah, kemudian ada tilawah Al-Quran ya, sedikit-sedikit kita isi dengan ngaji gitu ya. Ya, sehingga pas komplit gitu ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatadarasanul Qur'an, ya, barang tidak ada seseorang itu berkumpul di majelisnya di antara rumah-rumahnya Allah SWT, mereka ini yatadarasun Al-Quran, dalam riwayat yang lain berzikir, membaca sholawat dan lain sebagainya, zikir, semua zikir ya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan baginya sakinah. Semoga sakinah ini bisa meliputi pondok kita. Wa nazalat alaihimur rahmah ya, wa hafathumul malaikah ya, kemudian rahmat Allah turun dan diliputi oleh malaikat ya. Kita berharap dengan adanya kita kumpul di sini, ngaji bareng, kemudian bersalawat bareng, zikir bareng ya, harapannya rahmat Allah turun kepada kita, sakinah Allah turun kepada kita, malaikat pun juga melindungi kita. Amin Allahumma amin. Baik. Berkaitan dengan maulid atau maulidur Rasulullah SAW atau ihtifal bi maulidin Nabi SAW, merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ini sudah sering kita sampaikan dan setiap tahunnya mungkin akan ada pro dan kontra ya, dan itu tidak akan pernah berhenti karena memang dari awalnya memang seperti itu. Nah, untuk itu saya akan bacakan beberapa qaul ulama berkaitan tentang ihtifal. Jadi ini bukan qala Mahbub Hanafi, bukan perkataan Mahbub, bukan perkataan saya, tapi ini adalah qaulul ulama, perkataan ulama berkaitan tentang itu. Tinggal bagaimana kita mengambil sikapnya itu ya. Yang pertama dari kalangan mazhab Syafi'iyah, yaitu Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan berkaitan tentang ihtifal bi maulidi Rasulullah SAW, huwa minal bid'atil hasanah, perayaan maulid itu termasuk bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah ya. Jadi bid'ah itu memang terbagi menjadi dua ya, bahkan hukumnya bid'ah itu sebagaimana hukum yang lain, ada nanti bisa wajib, ada nanti bisa sunnah, makruh dan lain sebagainya. Nah, bid'ah itu sebagian kelompok mengatakan kullu bid'atin dolalah, kullun ya semuanya, bid'ah itu tidak ada yang baik. Ini kan perkataan sebagian orang, tapi sebagian ulama ya, mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah ya. Ada yang bid'ah itu baik, ada itu bid'ah yang tidak baik. Contohnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika pertama, dalilnya adalah ketika Umar ibn Khattab menyarankan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyarankan untuk apa? Untuk mengumpulkan mushaf dalam satu jilid, Al-Quran dalam satu jilid, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ya.
Apa perkataan pertama yang dilantarkan, yang disampaikan oleh Abu Bakar? Ya. Ketika Umar bin Khattab mengusulkan itu, ya, yang disampaikan, yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah ini nggak pernah dilakukan Nabi. Nek coro gampangnya sekarang itu ini bid'ah. Nabi nggak pernah melakukan ini bid'ah. Terus kemudian Umar ibn Khattab menyampaikan argumentasinya sampai kemudian dalam redaksi hadis itu hatta yashrahullahu sadri, sehingga Abu Bakar mengatakan sehingga Allah buka lapang dadaku. Ya, jadi perkara masalah bid'ah hasanah, bid'ah baik dan lain sebagainya itu ya tinggal tergantung hatinya, Allah buka enggak seperti itu. Ya. Sehingga dua orang ini, ya, beliau berdua, Umar dan Abu Bakar, datang kepada Zaid bin Sabit menyampaikan hal yang sama. Jawaban Zaid bin Sabit sama. Bagaimana aku melakukan pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan Nabi? Ya, cara gampangnya ini bid'ah. Akhirnya kemudian dikasih argumentasi dan lain sebagainya, sehingga terkumpullah mushaf. Bayangkan kalau dulu kekeh Abu Bakar mengatakan bid'ah itu, ya. Kemudian Zaid bin Sabit mengatakan bid'ah. Mungkin sekarang kita tidak bisa menikmati Al-Quran yang bentuk mushaf seperti ini. Cara ngafal kita nanti bisa jadi seperti orang-orang dulu, talqin, ya, seperti itu. Yang kedua dalilnya adalah ketika Umar ibn Khattab, ya, mengumpulkan semua sahabat. Jadi zaman Abu Bakar itu sholat taraweh sendiri-sendiri. Jadi dalam satu masjid sana mojok sendiri, sholat taraweh sudah ada, cuma mojok sendiri-sendiri. Kemudian Umar bin Khattab melihat pemandangan ini, ya, wah ini kok beda-beda, ada yang sana, ada yang sini. Nah, kayaknya kalau dijadikan satu ini baik. Akhirnya dikumpulkan jadi satu di bawah satu imam. Jadilah sekarang sholat tarawih berjamaah. Apa perkataan Umar bin Khattab ketika itu? Beliau mengatakan ni'matul bid'ati hadza, senikmat-nikmatnya bid'ah ya ini. Maksudnya apa? Bid'ah yang baik seperti ini, ya, artinya bid'ah itu yang memang ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, seperti itu. Kita lanjutkan perkataan huwa minal bid'atil hasanatil lati yusabu 'alaiha sahibuhu. Perayaan Maulid itu kata Imam As-Suyuti, ini ya, bukan perkataan saya. Ya, dia adalah bid'ah yang baik, yang akan diganjar, yang akan diberikan pahala, mendapatkan pahala sahibuha, orang yang mengerjakannya. Lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalamnya ada pengagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika perayaan Maulid tujuan utamanya adalah ta'zimur Rasul, mengagungkan Rasulullah SAW, wa ala alihi wasallim wa idharil farah, dan menunjukkan kesenangan, senang, ya, atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya dari mazhab Hanafiyah, ya, beliau mengatakan, ya, Syekh Ibnu Al-Abidin, ya, Ibnu Al-Abidin ini dari kalangan mazhab Hanafi, ya, Hanafiyah, ya. I'lam anna minal bid'ah, ketahuilah sesungguhnya termasuk merayaan ihtifal itu minal bid'ahil mahmudah, termasuk bid'ah yang baik, ya. Amal al-maulidi syarifi minasyahril ladzi wulida fihi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa salah satu bid'ah yang terpuji, yang baik adalah perayaan Maulid Nabi di bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perayaan Maulid ini perkataan para ulama, ya, bukan perkataan saya, bukan perkataan orang-orang yang awam seperti itu. Nah, bahkan perkataan Ibnu Taimiyah, ya. Perkataan siapa? Ibnu Taimiyah, yang ini menjadi rujukan orang-orang, ya, teman-teman sebelah yang mengatakan bid'ah, ya. Imam siapa?
Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan apa? Fata'zimul maulid, dan mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattikhadhuhu musiman, yang dirayakan setiap musimnya, setiap tahunnya. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, sungguh telah dikerjakan oleh sebagian manusia, wa yakunu lahu fihi ajrun, berarti kan beliau mengatakan orang yang melaksanakan itu fihi ajrun, dia akan mendapatkan pahala. Kenapa? Azimun li husni qasdihi wa ta'zimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikarenakan karena niatnya yang baik dalam rangka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jelas ya bahwa perayaan Maulid Ihtifal menurut sebagian para ulama ya niatnya ya, jadi tergantung dengan niatnya. Maka ini yang disampaikan oleh Syed Alwi Al-Maliki Al-Hasani ya, beliau menyampaikan bahwa perayaan Maulid itu tergantung apa isinya ya. Jadi kalau kita memaknai ya, jadi memaknai sebuah dalil dan lain sebagainya itu ya tidak satu, tidak letterlek seperti itu ya, tapi kita lihat qaul ulama seperti apa. Nah, berkaitan dengan perayaan Maulid ini ya, paling tidak ada dua hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama adalah tadi disampaikan qaul-qaul ulama tadi, di antaranya adalah ta'zim Rasul. Jadi niat ketika kita merayakan Maulid adalah untuk ta'zimur Rasul, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Terus menampakkan al-farah, menampakkan kesenangan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dengan cara apa? Dengan membaca sirah-sirahnya, dengan membaca sejarahnya, dengan memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah SAW, mengagungkan Rasulullah SAW, termasuk syiar ya, kita mengagungkan Rasulullah SAW ya, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, kita membaca sejarahnya. Nah, kitab yang layak untuk dibaca, untuk mengetahui ya sosok Rasulullah SAW itu adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Karya siapa? Siapa yang tahu? Yang tahu siapa? Siapa? Karya siapa? Asy-Syama'il Muhammadiyah. Yang bisa angkat tangan, hadiahnya umroh biaya sendiri. Siapa? Karya si Imam siapa? Asy-Syama'il Muhammadiyah. Karya Imam siapa? Oh, Masya Allah. Karya Imam At-Tirmidzi. Hasan. Masya Allah. Karya Imam At-Tirmidzi, Asy-Syama'il Muhammadiyah. Di situ dijelaskan bagaimana sosok Rasulullah SAW. Ya. Dari fisiknya seperti apa. Nah, seperti kita ketika ya seneng atau ngefans dengan MU misalnya, ya, maka kita akan cari tahu pemain MU itu seperti apa, pemainnya sekarang siapa, gitu ya. Atau ngefans yang lainnya, gitu kan. Dia akan cari tahu sosoknya itu seperti apa. Ya, maka ketika kita mengaku bahwa kita ini cinta Rasulullah SAW, mengagungi Rasulullah SAW, maka sudah selayaknya ya kita membaca hadis-hadis tentang Rasulullah SAW, membaca sirahnya, membaca sejarahnya. Banyak kitab-kitab sejarah ya. Itu yang kita kaji itu adalah Khulasah Nurul Yakin ya, tentang sejarah Rasulullah SAW. Ada Ar-Riqul Maktum dan seterusnya, Sirah An-Nabawiyah dan seterusnya. Kita baca sejarahnya sehingga kita tahu sosok Nabi Muhammad SAW itu seperti apa ya. Dari mana kita bisa meneladani Rasulullah SAW? Ya, itu yang penting. Jadi niatan pertama kita adalah untuk ta'zim Rasulullah SAW.
Ya, mentakzimi Rasulullah SAW. Kita merayakan maulid tujuannya adalah takzim. Yang kedua, tujuan kita merayakan maulid Rasulullah SAW adalah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, ekspresi cinta itu macam-macam. Ada yang mengatakan ya, itu bukan cinta, ya, terserah. Orang mengekspresikan cinta itu macam-macam. Ada orang yang cinta itu dengan membuat puisi, ya. Ada yang ekspresi cintanya itu dengan apa? Memberikan apa? Apa itu? Apresiasi atau yang lainnya. Ya. Ada orang yang nggak bisa berkata-kata, hanya dengan tindakan saja. Ya. Macam-macam orang cinta sayang dengan seseorang itu ekspresinya macam-macam. Ada yang dia ketika jatuh cinta kemudian dia bisa apa nama itu? Mengubah kata-kata menjadi sebuah syair yang indah, bisa. Ada yang dia cinta hanya cuma diem saja, melihat orang yang dicintainya, kan? Menikmati di dalam kesendiriannya, kan gitu. Ada macam-macam ekspresi cinta itu nggak bisa ini kan. Nah, bentuk ekspresi cinta kita kepada Rasulullah SAW macam-macam. Ada yang mengatakan, oh nggak seperti itu. Bentuk ekspresi cinta kita adalah dengan mengikuti sunnahnya. Iya benar. Ya. Ya, itu perkataan yang tidak salah, benar saja. Tapi orang yang mengekspresikan cinta ya kepada Rasulullah itu macam-macam. Ada yang dengan syairnya, ada yang dengan bahkan ya dalam sebuah riwayat diceritakan ada yang bahkan sampai mengambil apa darah sisa pekamnya Rasulullah SAW. Ya. Bahkan siapa itu Khalid bin Walid, tahu ya? Khalid bin Walid itu suatu hari ketika beliau ini berperang, tiba-tiba peci topi perangnya itu hilang, jatuhlah gitu, ribut dia, bingung. Oleh anak buahnya, tentaranya, ganti yang baru saja. Oh, enggak bisa. Ketika ditanya kenapa, bahwa di situ ada rambutnya Rasulullah SAW yang beliau ikat di situ. Ya, jadi ibaratnya ini jimat. Ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin kalau Khalid hidup zaman sekarang itu mungkin dikatakan kafir gitu ya. Ya karena bawa jimat nih. Jimatnya apa? Rambutnya Rasulullah SAW diletakkan di topinya atau pecinya siapa? Khalid bin Walid. Nah kalau orang-orang zaman sekarang ya, wah, itu syirik itu khurafat itu, ya kafir itu dan lain sebagainya. Wah, siapa yang berani mengkafirkan Khalid bin Walid? Ya. Siapa yang berani mengkafirkan para sahabat yang mengambil darah darah pekamnya Rasulullah SAW? Enggak ada. Itu bentuk tabaruk macam-macam. Ya, ada yang mengikuti plek keteplek. Ya, bahkan ada seorang sahabat yang beliau ini ketika berjalan dengan Rasulullah SAW, di situ ada pohon. Jadi ada pohon yang ke jalan gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW ini nunduk karena ada pohon gitu ya, ada pohon. Kemudian beliau jalan ini nunduk, ya. Jadi kayak berobos itulah di bawahnya pohon itu. Dan sampai beliau ini Rasulullah SAW sudah meninggal, pohonnya nggak ada. Beliau ini sahabat ini ketika lewat jalan itu nunduk, bayangkan sampai seperti itunya, ya kan? Nah, jadi bentuk ekspresi cinta kita kepada Rasulullah macam-macam. Ya, nah makanya tinggal kita mau kita perbanyak sholawat atau kita yang lainnya dan sebagai membaca sirahnya, bentuk cinta kita macam-macam. Karena ekspresi cinta itu nggak bisa dihukumi, ya. Ekspresi cinta kita kepada istri kita misalnya nggak bisa dihukumi. Ada yang ekspresi cintanya tadi memberi hadiah, ada yang memberi surat atau dengan kata-kata, gitu ya, dalam macam-macam. Ya, ada yang macam-macam lah seperti itu. Jadi ekspresi cinta ini kita tidak bisa menghukumi. Nah maka ada sebuah hadis
dari Rasulullah SAW. Ini banyak riwayatnya. Cuma ini kita ambilkan riwayat dari Imam Ahmad. Ya, dalam Musnad Imam Ahmad, beliau berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, dari hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari berkata, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, hadis ini luar biasa. Ar-rajulu yuhibbul qauma. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mencintai suatu kaum. La yastati'u ayyaf'al bi'amalihim. Tetapi mereka tidak bisa beramal atau menyamai amal kelompok tersebut. Contoh misalnya, ada generasi sahabat yang itu luar biasa, atau orang yang masya Allah cinta dengan orang yang misalnya di sini yang sehari ngaji 5 juz ya Pak, atau 10 juz ya, atau yang sudah hafid 30 juz ya, atau setiap hari puasa, atau puasanya Senin Kamis, artinya ibadahnya luar biasa. Kemudian ada seseorang yang cinta kepada golongan tersebut, tetapi la yastati'u, ya, tetapi dia tidak bisa ayyaf'ala bi amalihim. Dia tidak bisa beramal dengan amalnya, ndak iso niru. Apa kita bisa niru amalnya sahabat? Oh, jauh sekali. Ya, misalnya ada teman kita ngajinya rajin, sehari 10 juz, nggak bisa niru nih kita. Nah, nggak bisa niru. Jangan-jangan boro-boro 10 juz, 1 juz ngaji aja dah bagus gitu kan. Qala, maka Rasulullah SAW berkata, anta ya Abu Dzar, engkau wahai Abu Dzar, ma'aman ahbabta, nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi ada seorang yang mencintai sebuah kaum, mencintai seseorang, tapi tidak bisa meniru amalnya. Ya, maka kita bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, cinta kepada sahabat. Walaupun kita tidak bisa beramal seperti Rasul, nggak bisa nyontoh amalnya seperti amalnya siapa? Para sahabat. Maka kata Rasulullah SAW, anta ya Abu Dzar ma'aman ahbabta. Ya, maka ya Rasulullah SAW mengatakan, engkau wahai Abu Dzar akan dikumpulkan berserta orang yang engkau cintai. Maka tinggal kita di dunia ini, mana yang lebih kita cintai. Maka Abu Dzar saat itu beliau mengatakan, ini dahsyatnya ya hadis ini. Qala, maka qultu, maka aku berkata, fa inni, maka sesungguhnya aku wallahi uhibbullaha wa rasulah, uhibbullaha wa rasulah. Maka Abu Dzar saat itu beliau mengatakan, demi Allah ya Allah, inni uhibbullaha wa rasulah. Ya, yu'idduha marratan aw marratain. Beliau mengulangi ya 2 sampai 3 kali, sekali atau 2 kali. Nah, beliau kemudian berikrar seperti itu. Maka dalam kesempatan kali ini ya, para santriwati yang dirahmati Allah SWT, maka kita ikrarkan ya, paling tidak kita ikrarkan bahwa kita ini uhibbullaha wa rasuluh. Ya, ini kita mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, bisa ya? Baik, ayo kita ikrarkan sama-sama. Inni uhibbullaha wa rasulah. Inni wallah uhibbullaha wa rasulah. Paling tidak kita tabarruk dengan hadis ini. Semoga dengan kita mengucapkan itu ya, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya ini bisa diakui oleh Allah SWT. Tentunya tadi cinta kita perlu dibuktikan dengan cara apa? Ya, dengan cara tadi ittiba'us sunnati Rasulullah SAW, mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ya, kemudian menjalankan semua apa yang dilarang dan lain sebagainya, membaca hadis-hadisnya, mengenali sosok Rasulullah SAW, sehingga kita bisa ya diakui cinta kita oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan kita berdoa.